Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Hindriani dengan NIM 859804079. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu automated online proctoring. Automated online proctoring adalah sistem pengawasan ujian online yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Sistem ini digunakan saat mahasiswa mengerjakan ujian dari rumah atau tempat lain tanpa harus datang ke kampusnya. Kalau saat ujian tatap muka, ada pengawas di kelas yang mengawasi peserta, maka pada ujian online, tugas pengawasan dibantu oleh komputer, kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Karena itu, sistem ini disebut automated online proctoring. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya ujian online tetap berjalan jujur, tertib, dan sesuai aturan akademik walaupun dosen dan mahasiswa berada di tempat yang berbeda. Kemudian, bagaimana sistem tersebut bekerja? Cara kerja automated online proctoring sebenarnya cukup sederhana, tetapi teknologinya cukup canggih. Biasanya prosesnya berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, sebelum ujian dimulai, mahasiswa itu harus login ke sistem ujian terlebih dahulu. Setelah itu, sistem biasanya meminta izin untuk mengakses kamera, mikrofon, dan layar komputer. Beberapa kampus juga meminta mahasiswa untuk menunjukkan kartu identitas atau melakukan foto wajah untuk memastikan bahwa yang mengikuti ujian benar-benar mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, saat ujian berlangsung, sistem akan memantau aktivitas peserta melalui kamera laptop atau HP, kemudian mikrofon, dan layar komputer. Sistem ini akan memperhatikan apakah peserta tetap fokus mengerjakan ujian atau melakukan hal yang mencurigakan. Hal yang mencurigakan contohnya apa ya? Contohnya seperti sering melihat ke arah yang lain, atau membuka aplikasi lain, atau ada orang lain di dekat peserta, atau mendengar suara tambahan di sekitar ruangan. Lanjut, yang ketiga ada analisis otomatis oleh sistem. Teknologi AI akan membantu mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak biasa. Jika ada hal yang mencurigakan, sistem akan memberi tanda atau merekam kejadian tersebut. Namun, tidak semua tanda langsung dianggap sebagai kecurangan, karena biasanya hasil rekaman tetap diperiksa lagi oleh dosen atau pengawas agar penilaian lebih adil. Yang keempat, ada setelah ujian selesai, sistem membuat laporan hasil pengawasan. Dari laporan itu, dosen dapat melihat apakah ujian berjalan normal atau ada pelanggaran yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kemudian, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu dalam menjaga integritas akademik, penggunaan automated online proctoring memiliki banyak manfaat, terutama untuk menjaga kejujuran dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mengurangi kecurangan saat ujian. Karena peserta tahu bahwa saat aktivitas mereka dipantau, kemungkinan untuk mencontek atau bekerja sama dengan orang lain menjadi hal kecil atau mereka takut. Kemudian yang kedua, membuat ujian jadi lebih adil. Semua mahasiswa diawasi dengan aturan yang sama.
Jadi hasil ujian lebih mencerminkan kemampuan masing-masing peserta. Yang ketiga, membantu dosen mengawasi banyak peserta. Dalam ujian online kali ini, dengan jumlah mahasiswa yang banyak sekali, dosen tentu sulit mengawasi satu persatu mahasiswa secara langsung. Oleh karena itu, sistem ini membantu proses pengawasan menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dan praktis. Yang keempat, manfaatnya yaitu mendukung pembelajaran jarak jauh. Walaupun belajar dilakukan secara online, kualitas ujian tetap bisa dijaga. Ya, ini itu sangat membantu kampus yang menerapkan pembelajaran daring. Lanjut, yang terakhir, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Jika pengawasan berjalan baik, nilai ujian menjadi lebih terpercaya karena prosesnya dilakukan dengan tertib dan jujur. Oke, kemudian kita akan menjawab bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Karena sistem ini menggunakan kamera, mikrofon, dan data pribadi, universitas juga harus memperhatikan keamanan dan privasi mahasiswa. Beberapa cara yang biasanya dilakukan universitas antara lain, yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa biasanya diberi penjelasan tentang bagaimana sistem bekerja dan data apa saja yang digunakan. Yang kedua, meminta persetujuan pengguna. Jadi mahasiswa itu biasanya diminta untuk menyetujui penggunaan kamera, mikrofon, atau perekaman layar sebelum mengikuti ujian. Yang ketiga, menyimpan data dengan aman. Merekam video atau rekaman video dan data ujian disimpan menggunakan sistem keamanan agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, yang keempat yaitu membatasi akses data. Tidak semua orang bisa melihat hasil rekaman ujian kita. Yang bisa itu hanya dosen atau petugas tertentu yang memiliki izin. Yang kelima, menghapus data setelah selesai digunakan. Jadi, setelah kita ujian, maka data pengawasan umumnya hanya disimpan untuk sementara dan setelah itu bisa dihapus untuk kalau sudah ujian atau prosesnya selesai semua. Dan yang terakhir, mengikuti aturan perlindungan data. Universitas juga harus mengikuti kebijakan dan etika penggunaan data agar hak privasi mahasiswa tetap terlindungi. Jadi, kesimpulan dari automated online proctoring yaitu teknologi yang membantu mengawasi ujian online agar tetap jujur dan tertib. Sistem ini bekerja dengan membantu atau memantau peserta melalui kamera, mikrofon, dan komputer selama ujian berlangsung. Jadi intinya teknologi ini dapat memudahkan dosen serta pengawas dalam ujian berlangsung. Jadi kita sebagai mahasiswa, semoga kita bisa melaksanakan ujian online ini dengan tertib dan jujur. Baiklah, itu saja video dari saya atau penjelasan tentang automated online proctoring. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.